Halo, selamat pagi. Saya kembali akan memperlihatkan aktivitas tongkang yang bermuatan emas hitam ya, atau batu bara yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, jadi di depan sana itu sudah ada beberapa unit ya yang sudah melintas. Itu kelihatannya mereka tuh pagi-pagi sekali melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah itu. Jadi setelah saya pantau beberapa hari ini, aktivitas tongkang yang melintas bermuatan batu bara itu sangat ramai sekali untuk beberapa hari ini ya. Karena kalau dari informasi yang saya dapat, permintaan batu bara itu kembali ramai. Berarti geliat-geliat pekerja batu bara, penambang ya kembali ramai lagi gitu ya. Nah, ini LCT kosongan juga melintas ini. Nah, itu di depan sana dari arah selatan menuju ke arah utara, ini ada 2 unit ya yang terpantau. Satu unitnya kosongan, ini kosongan. Terus di depan sana ada 2 unit yang terlihat oleh kita sekarang. Nah, itu bermuatan emas hitam. Ini cuacanya sangat mendukung untuk hari ini ya. Nah itu tongkang yang bermuatan batu bara yang udah melintas di bawah jembatan Mahakam. Itu kurang lebih 11 unit ya. 11 unit tongkang 270 feet yang udah melintas. Nah ini kosongan nih, nggak ngerti nih apakah dia BSM 2301 apakah baru keluar dari galangan atau gimana, atau masih mencari-cari kargo. Buana Mandiri, TB nya Buana Mandiri 01. Terus untuk batchnya BSM 2301. Nah ini air nih, air pasang nih, saya lihat. Coba lihat nih, ini air pasang. Nah ini, jadi kembali nongol lagi satu ya. Oh, dua unit yang terlihat ini, yang di depan Big Mall. Nah itu Buana Mandiri 01. Ini batch kosongan, ram door depan. Oh, habis bongkar ini koral. Habis bongkar koral dia ini. Nah ini ram door depan. Ini 230 feet ya, kurang lebih 230. Nah ini BSM 2301. Selesai bongkar koral, kelihatannya kembali lagi ke Palu ambil muatan. Karena di Samarinda saat ini lagi rame-ramenya rame-ramenya proyek ya. Biasa proyek akhir tahun. Jadi ramai itu. Jadi kalau saya lihat pengerjaan penambal perbaikan drainase, terus peningkatan kualitas jalan ya, ramai sekali Samarinda kalau saya lihat. Ya syukurlah. Jadi jalan-jalan kita yang berlubang udah diperbaikin gitu ya, walaupun tidak semuanya, setidaknya mengurangi lubang lah ya. Karena tingkat kepadatan kendaraan di Samarinda itu luar biasa. Bukan kendaraan yang berplat Samarinda aja, dari luar pun banyak yang mencari pekerjaan, dari roda 6 sampai roda 10 gitu kan. Itu banyak sekali. Itu karena Kalimantan Timur ini kayak semacam magnet ya. Magnet bagi pekerja gitu ya. Yang bekerja hanya mengandalkan tenaga, bekerja juga bermodalkan kendaraan ya. Itu semuanya tersedia di sini di Kalimantan. Itu. Jadi saya ada baca berita tadi malam ya. Bukan baca, nonton berita. Ada salah satu pendukung capres, apabila dia menang, dia tidak akan melanjutkan IKN gitu kan. Apa artinya gini, ibu kota negara tidak akan dipindahkan ke Kalimantan Timur gitu ya. Aduh,
gimana ya, sangat riskan sekali menurut saya. Karena pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya itu saat ini sih, maaf ya, Jakarta, Pulau Jawa itu sangat mendominasi. Jadi hasil buminya Kalimantan, pembagian hasil buminya juga nggak seimbang kalau menurut saya. Ini biak 10 dan Gerudakulku 1. Nah ini, nah itu di belakang sana masih cukup banyak sekali ya. Itu masih cukup banyak sekali. Jadi kalau mungkin bagi partai itu, kalau orang Kalimantan melihat statementnya dia, saya yakin dia nggak dipilih. Karena saat ini pembangunan IKN itu masih sudah berjalan di 30% ya. Itu kalau bagi teman-teman yang ini penasaran tingkat persentase pembangunannya, coba nonton channel YouTube Borneo, Putra Borneo kalau nggak salah ya. Coba buka di sana, itu sangat terlihat sekali pembangunannya. Perkantoran-perkantoran yang dipersiapkan itu tingkat persentasenya kurang lebih di 30% gitu kan. Dan juga jalan penghubung tol dari Pulau Balang menuju ke IKN udah tembus, udah jadi gitu ya. Nah jadi inilah yang pernah channel YouTube saya pernah berbicara, orang di sana itu masih belum terima dengan predikat ibu kota negara gitu kan. Mereka nggak mau kehilangan gitu loh. Itu makanya saya sangat sayangkan sekali statementnya dari dia gitu ya. Jadi katanya IKN tetap dilanjut, cuman sebagai pertumbuhan ekonomi baru katanya gitu kan. Itu berarti undang-undang yang dibuat disahkan oleh DPR ya mungkin akan dirubah sama dia gitu ya. Itulah politik. Jadi kita sebagai warga juga harus cerdas. Kalau ada wakilmu, kamu milih wakilmu, ya wakilmu kan apa bedanya kita ya, mencari pekerjaan juga. Kalau tidak mewakili aspirasi kita, ngapain harus dipilih gitu ya. Itu jangan. Ini kan spanduk sekarang bang sangat bertebaran di mana-mana. Kalau kami terpilih, pekerjaan mudah, gaji tinggi gitu ya, terus apalagi biaya pendidikan murah gitu kan. Pret batin saya gitu ya. Kamu sendiri aja, untuk diri kamu sendiri aja kamu masih mengemis-ngemis sama orang untuk minta dipilih gitu kan. Bagaimana kamu mau menyiapkan lapangan pekerjaan yang realistis dong gitu ya. Aduh. Jadi kadang-kadang mereka ini nggak sadar gitu ya. Nggak sadar. Setelah kau bohongin masyarakat, baru kau bikin statement begitu. Aduh, sangat sayang sekali ya. Mungkin perlu kamu ketahuin ya. Masyarakat di era sekarang ini, era digital ini udah cerdas. Walaupun kamu minta dipilih nih dengan budget 500.000 semuanya per orang gitu ya. Ya mungkin uang kamu diambil sama orang. Kamu nggak bakal dipilih gitu ya. Karena coba lihat anggota-anggota dewan kita sekarang, dia mempertontonkan keserakahannya dia gitu loh. Coba kita lihat di televisi, itu dia tidak mewakili masyarakat, dia mewakili golongannya dia gitu loh. Padahal kita duduk di Senayan itu mewakili rakyat. Apa sih aspirasi rakyat? Apa kebutuhan dari rakyat? Pada saat kamu udah duduk di sana, kamu bukan dari partai A, B, C, D, bukan gitu loh. Partai tadi itu hanya sarana, hanya kendaraan. Kamu duduk di sana. Aduh, sangat lucu sekali ya. Jadi bagi kita warga, ya seluruh warga Indonesia lah ya, ya bijaklah dalam memilih. Kita kalau golput pun juga salah gitu ya. Artinya masih banyak orang-orang yang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya. Itu. Nah ini kita kembali ke emas hitam ini. Kita jangan terlalu banyak berbicara politik, nanti ada yang nyenggol lagi. Nah ini
untuk beberapa hari ini setelah saya pantau ya, aktivitas permintaan batu bara tuh sudah mulai baik lagi gitu ya, mulai bergelak lagi gitu kan. Jadi sempat 1 bulan atau 2 bulan ya sepi banget di Samarinda, sepi banget. Aktivitas tongkang ya ada sih ya, ada, cuman nggak seberapa gitu loh, nggak seramai gini gitu kan. Kalau bulan-bulan kemarin itu numpuk 10 unit semuanya gitu ya akan melintas. Setelah itu sudah nggak ada. Nah, besok mungkin nggak ada lagi gitu kan. Itu. Jadi kalau dari informasi dari teman-teman yang saya tanya-tanya lah gitu kan. Ini batchnya OTB-nya Waya Bulan Indah. Waya Bulan Indah. Kok agak sulit ya saya baca. Nah, ini TB-nya agak besar nih. Ini tipe-tipe petarung ini kalau saya lihat. Nah ini Waya Bulan Indah. Nah ini terus batchnya MBS 322. Ini batu baranya kelihatannya dari Tenggarong ya. Kalau lihat dari spek-speknya ya gitu ya. Ini kalori di atas 5 up ini. Nah ini. Karena pesel di Muara, di Angkoret itu kurang lebih ada berapa unit kalau saya tanya-tanya teman-teman itu. Karena ada juga YouTuber dari Samarinda, dia explore di seputaran Angkoret, Mother Pesel gitu ya. Nah itu disitulah yang biasa saya monitor gitu ya. Itu dia juga berbagi informasi masalah Angkoret, masalah Pesel yang tambat. Jadi saya juga berbagi informasi masalah aktivitas tongkang yang bermuatan gitu ya. Nah ini itulah enaknya informasi sekarang ya, sangat mudah sekali kita dapatkan gitu kan. Itu. Nah ini cukup banyak masih di belakang ini. Jadi hari ini Samarinda kembali mendung ya. Tadi pagi sih sempat hujan. Sebagian Samarinda udah hujan, gerimis gitu ya. Nah, ini nggak lama lagi akan hujan ini. Ini. Jadi kita selesaikan ini. Ini ada beberapa batch tongkang lagi ya. Kelihatannya ini yang terlihat di kemarin kita ada 4, 5 ya. Ini 5. Jadi kemarin itu kalau saya hitung ya, mungkin kurang lebih di hampir 60 unit ya tongkang yang melintas dari pagi sampai sore. Tuh. Gitu. Nah, jadi kemungkinan nanti siang kalau tongkang yang bermuatan udah nggak ada yang melintas, ya kemungkinan tongkang-tongkang yang kosongan antri lagi di bawah akan melintas. Karena dari pemantauan saya untuk biasa tempat tambatnya tongkang di Sungai Lais pun sepi saya lihat. Artinya nggak ada sih, nggak seberapa yang tambat di sana. Itu biasanya kan numpuk banyak sampai ke tengah-tengah sungai dia kan. Nah, jadi ya syukurlah ya, artinya mungkin di channel YouTube saya yang lalu-lalu pernah berbicara rame sepinya Samarinda, ekonominya Samarinda, lihat aktivitas tongkangnya gitu ya. Tuh, kenapa kok cuman batu bara? Ya karena hasil buminya Samarinda, ekonominya itu banyak bergantung dari batu bara gitu ya. Bukan berarti sawit sama yang lain tidak membantu. Sangat juga, cuman lebih mendominasi lagi gitu kan. Batu bara. Nah, ini Lautan 32 TB-nya. Dan Layar Jaya 32. Nah, ini masih cukup banyak ini. Takutnya akan melintas. Ini galangan kapal Harmoni nih ya. Jadi kita satu kali pernah lihat Harmoni itu narik tongkang itu. Berapa kali kita buat video itu nggak pernah nemukan. Baru pertama kali itu ya. Itu Harmoni
narik takbut. Narik tongkang, sorry. Nah itu. Ini banyak buyer nih. Saya lihat kalau di Hotel Haris. Mungkin mereka lebih senang standby di sana karena apabila batu baranya dia melintas, senang sekali tuh ngelihat itu kan. Itu karena untuk memenuhi satu vessel itu yang kapasitas 50.000 metric ton ya, itu memerlukan 10 unit tongkang tuh ya. Jadi kalau dari informasi channel YouTube, lupa saya apa sih namanya, di Muara Angkoret itu. Jadi yang paling banyak mendominasi vessel di Muara itu kapasitas 80 sampai 100 metric ton. Kapasitasnya dia, ini Herlin 19. Nah, ini kawan setia ya Herlin 19. Ini yang selalu bantu asis melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah ini sama DL07, Herlin 12 gitu ya. Ini kelihatannya dikelola oleh Pelindo ini. Herlin 19, 12 sama DL07. Nah ini biak 25. Tadi juga ada biak 23 nggak salah ya. Nah ini biak 25 dan Braukul. Oh, dia tadi untuk batchnya dia Braukul 1. Kalau ini cuma Braukul batchnya. Terus untuk TB-nya biak 25. Nah ini senang sekali kita untuk hari ini. Yang jelas dalam pantauan saya dalam minggu ini, aktivitas tongkang yang bermuatan itu cukup ramai menurut saya. Cukup ramai. Karena untuk memenuhi satu muatan vessel aja itu memerlukan 10 minimal tongkang ya. Apalagi sampai 25 di sana di Muara ya. Lebih banyak lagi gitu kan. Nah, tapi memang batu bara bukan dari Samarinda aja. Ada dari Penajam, ada yang dari Grogot. Terus ada yang di arah utara gitu ya. Dekat Bontang, Muara Badak gitu kan banyak tambang-tambang di sana. Makanya saya bilang penambang-penambang kecil di Samarinda nih mungkin 1000 kali ya estimasi saya. Yang ukuran areal 100, 200 hektar gitu kan, ada yang 50 hektar itu dikerjain itu. Itu penambang-penambang itu banyak kalau di Samarinda kecil. Makanya saya bilang ekonomi Samarinda tuh saat ini masih menggantungkan dari sektor batu bara. Ya, bukan berarti sektor lain itu tidak menyumbang juga gitu ya. Seperti CVO, terus kayu gabon juga masih menyumbang. Cuman tidak sesignifikan seperti batu bara. Nah, ini kok ada kotoran ini. Ini kalau ke Jepang ya, kotoran begini ya itu dikembalikan itu. Ini karung nih. Ini 5 up ya. Ini crashernya cantik ini. Halus anunya. Ini kalau pengalaman dari kami ya. Kalau kita ekspor kalau bisa jangan ada kotak-kotak nasi, apalagi karung. Itu dari Jepangnya sendiri tuh pasti dikirimin balik tuh ke kita. Baru dia ngomong, tempat kami bukan tempat pembuangan sampah. Jadi kalau kita di Indonesia itu dianggap biasa itu kan. Nah, itu kebiasaan kita gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan bermitra dengan Jepang ya, itu jangan sekali-sekali buang sampah, kotak nasi, apalagi karung ya, ikut masuk ke mother vessel. Udah itu pulang tuh nanti ya dipaketin sama mereka. Nanti ditulis ditulis di sana, negara kami bukan tempat sampah. Itulah Jepang ya. Kalau menurut saya sih gitu, harus disiplin ya. Kalau kita kadang-kadang apa ya, menyampingkan yang urusan begitu. Nah ini Dani, ini grup Dani. Yang kalau warna-warna yang mirip kayak apa ya, merah-merah bata, terus bawahnya biru gitu kan, itu grup-grupnya Dani.
ada ciri khas dari warna mereka. Nah itu di belakang tuh masih cukup banyak tuh, saya lihat itu masih cukup banyak. Kalau Dani sih armadanya cukup banyak ya di Samarinda ini. Kita berapa kali selalu ketangkap kamera, makanya saya bilang ciri khas Dani itu dari batchnya ya, catnya begini nih. Ya ada sih 1-2 unit catnya beda gitu kan, mungkin belum masuk garangan kali dia ya. Nah itu batchnya Dani 25. Terus untuk TB nya Dani 34. Nah ini muncul satu, muncul lagi satu. Karena posisinya Big Mall ini kayak macam di Tanjung gitu ya, jadi terlindung dia. Nah ini, oh Dani 24, sorry. Ini ABK-ABK-nya nggak terlihat ini. Apakah pas pada tidur atau gimana? Oh ada yang standby. Nah ini talinya ini. Ini banyak yang putus nih, saya lihat tali-tali penariknya ini. Dia pada saat kering tuh cukup ringan itu, tapi kalau sudah kena air berat sekali itu. Nah ini dari 25. Dibantu asis sama DL07. Jadi aktivitas tongkang hari ini cukup ramai menurut saya. Jadi terbantahkan oleh video saya sendiri bahwa ekonomi Samarinda sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Nah ternyata dalam 1 minggu ini terbantahkan, artinya ekonomi Samarinda aman ya. Ya walaupun sebagian dari penambang belum dapat bayar gitu ya. Ya kita doakan bersama. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka juga bisa terangkut batu baranya gitu kan. Yang jelas jangan batu bara ditumpuk di stockpile jeti, itu bisa rusak nanti. Jadi pada saat ada permintaan, nah itu baru dieksploitasi gitu kan. Itu jangan dieksploitasi duluan, nanti utang solar, utang catering, ya gajinya anak buah gitu kan, harus dipikirin juga. Jadi apabila sudah dapat bayar ya udah digenjot gitu kan. Kalau bisa ya hujannya digeser-geser dulu gitu kan. Nah itu ya biasalah kalau di Kalimantan, apalagi musim panas itu dikejar sekali gitu kan, dikejar sekali gitu kan. Jadi semangat juga. Gitu. Mungkin itu aja video saya untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.